terlalu jauh menurut saya. Ya, yang pertama kita hormati perspektif dari Bang Roy. Ini negara demokrasi, mengkritisi boleh sah-sah saja. Tapi asal Fakta kok Bang San. Ini asal fakta jangan semua. memfitnah. Ya kan? Yang perlu kita sadari hari Logikanya tadi disampaikan Mas Roy masuk akal, tapi meskipun pembuktiannya kan beda lagi gitu. ya, yang perlu kita sadari hari ini terkait judi online hari-hari ini sedang dalam proses hukum. Kemudian di framing lagi bahwa ini ada keterlibatan segala macam. Kemudian mau dipersoalkan bahwa ini seakan-akan persoalannya kesalahan total ada pada presiden. Jauh dari itu sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Ini peraturan dibikin untuk kepentingan masyarakat, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Apakah itu salah kepada presiden? Pertanyaannya itu. Kemudian siapa yang menguntungkan di sini? Salah Mas kalau presidennya waktu itu tegas ya Mas San. Terus kemudian itu berarti ada yang manfaatkan. Persoalannya siapa yang menguntungkan di situ? Apakah presiden kita terpilih pada saat itu Jokowi dalam hal ini menerima manfaatnya? Yang menerima manfaat yang jelas salah satu menterinya itu pasti Oh, terlibat. itu beda. Enggak, kok Anda bisa bilang pasti terlibat dari mana? Ya Kan kalau nggak dia tidak terlibat, Nah, yang hal-hal yang dia seperti bisa ini kemudian mengkat aturan itu atau dia mengusulkan pemerintah. Karena ini PP ya, peraturan pemerintah, kan bukan permen. Berarti kan dia harus ada kerjasama dengan pemerintah waktu itu untuk kemudian melakukan menarik kembali aturan itu. Itu Mas. Ya, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita luruskan. Jangan juga semua hal yang bukan perbuatan, yang bukan tindakan dari seorang presiden, kemudian seakan-akan seolah-olah itu kesalahan fatal presiden. Jangan seperti itu juga. Presiden hari-hari ini sudah jauh tinggalkan Jakarta, mengurus keluarga, sebagai sosok yang negarawan. Saya pikir hari ini udah selesai lah. Tidak perlu di framing lagi bagaimana Jokowi zaman dulu jahat lah. Jauhlah dari itu. Ya, oknum yang merasakan keuntungan, bukan presiden tersendiri, kemudian dipersoalkan. Pertanyaan saya mendasar, Bang Suryo mengetahui nggak keuntungan dari seorang presiden itu, atau presiden mendapatkan manfaat atau tidak? Coba dijelaskan. Ya, insya Allah nanti akan terbukti. Ya nggak apa-apa lah. Presiden sekarang sedang nari-nari bersama keluarga. Mantan presiden, maksudnya presiden. Mantan presiden. Oke. Nari-nari bersama keluarganya sih boleh-boleh aja. Itu katanya nggak cawe-cawe. Tapi nanti kalau diurut nanti dan kalau Pak Prabowo nanti tegas ya, semua akan terbuka. Kita tunggu aja Pak Prabowo. Iya, tadi disampaikan juga oleh Bang Suryo mengatakan bahwa Budi Ari pasti. Ini kata pasti, seakan-akan dia udah mendahului proses hukum kita hari ini. Padahal masih dalam proses hukum. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Saya bilang Judi Ari loh ya, bukan Budi Ari. Boleh. Judi Ari dalam judi online. Oh, junior. Yang mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan lah, Bung Trio. Pertama di sini ada senior saya, Bang Roy Suryo, merupakan salah satu tokoh yang saya hormati. Tapi saya sekali lagi, Bang Aiman, ingin mengingatkan pesan yang selalu dititipkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, bahwa kita harus selalu menjauhi narasi-narasi yang memecah belah, narasi-narasi yang tendensius, dan justru kita harus menggaungkan narasi-narasi persatuan. Karena di depan kita banyak sekali tantangan-tantangan baik di tingkat domestik dan terutama di tingkat internasional yang akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas atau tidak. Termasuk darurat digital tadi. Betul. Iya. Kedua adalah sebelum kita masuk ke perkara judi online, saya ingin mengomentari sedikit komentar dari senior saya juga, ada Bang Hensat di sini yang mengatakan bahwa ada istilah pemerintah hybrid. Saya ingin tegaskan di sini Bang Aiman bahwa tidak ada istilah pemerintah atau penguasa hybrid. Karena di tanggal 14 Februari rakyat